Para penumpang sekalian, kapten Anda sedang berbicara. Kita akan siap lepas landas dalam 3, 2, 1. Tinggal di pesawat luar angkasa rasanya seperti cerita dalam film fiksi ilmiah. Tapi lambat laun hal ini berubah menjadi sebuah rencana untuk impian masa depan. Mari kita bayangkan bagaimana jadinya. Tanpa basa-basi lagi, aku akan mulai dengan cahaya. Di bumi, berkat atmosfer, langit menyebarkan cahaya matahari. Jadi, kita mendapatkan cahaya dari berbagai arah. Lalu, ada bayangan, kontras, dan cahaya sekitar. Namun, di dalam pesawat ruang angkasa, tidak ada langit untuk menciptakan cahaya sekitar yang sejuk. Saat kamu berada di pesawat ruang angkasa di dalam tata surya, satu sisi pesawat bisa diterangi oleh matahari atau bintang lain, dan satu sisi lagi bisa berada dalam bayangan. Bayangkan saja bulan sabit. Jika pesawat ruang angkasamu berhasil pergi jauh dari sistem tata surya manapun, kamu mungkin akan mengucapkan selamat tinggal pada sisi terang pesawat. Kamu akan berada sangat jauh dari semua bintang, jadi pesawat akan terbang dalam kegelapan. Namun, jangan khawatir, teknologi canggih mungkin akan menemukan cara untuk meniru cahaya matahari. Mungkin para perancang akan menempatkan panel lampu LED yang mirip dengan jendela, dan para penghuni kapal tidak akan menyadari perbedaannya. Bagaimana dengan manusia? Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kru yang terdiri dari 160 orang dapat menciptakan populasi yang layak selama 200 tahun. Di sini yang penting adalah memilih awak kapal dari kumpulan gen yang besar. Tidak boleh ada dua penumpang yang ikatannya lebih dekat dari sepupu tingkat ke-6 atau ke-7. Ini adalah proyeksi dari zaman kita. Siapa tahu, mungkin ratusan tahun kemudian, seluruh negara akan tinggal di dalam pesawat luar angkasa. Negara tetanggamu di bumi akan menjadi tetanggamu di luar angkasa. Hal ini mengingatkanku pada adegan di film Thor, Ragnarok, ketika para Asgardian yang selamat dari Hela melarikan diri dengan pesawat Grandmaster. Mereka pergi ke bumi untuk menetap. Mungkin kita akan pergi ke Proxima Centauri b. Ini adalah exoplanet atau istilah yang digunakan untuk mendefinisikan planet-planet di luar tata surya kita. Proxima b berada di sistem bintang lain, dan sebagian ilmuwan percaya bahwa sistem ini memiliki potensi. Sebagian dari mereka meyakini kalau ada kemungkinan air dalam wujud cair di permukaan planet. Hal ini penting karena planet ini merupakan eksoplanet tetangga terdekat. Ya, yang terdekat, tapi jaraknya hampir 40 triliun kilometer. Untuk lebih memahami jarak ini, aku akan memberikan sebuah perbandingan. Saat ini, salah satu wahana antariksa tercepat yang kita miliki, yaitu New Horizons, melaju dengan kecepatan lebih dari 50.000 km per jam. Tapi, bahkan dengan kecepatan ini pun masih butuh ribuan tahun untuk sampai ke Proxima b. Semoga saja kita bisa menemukan cara untuk membelokkan persamaan ruang waktu. Kalau mau realistis, opsi pertama lebih mungkin terjadi. Anggap saja kita melakukan perjalanan dengan pesawat ruang angkasa tercepat. Ini masih akan menjadi perjalanan beberapa ratus tahun. Hal ini membawa kita pada masalah kecil lainnya, rentang hidup manusia. Awak yang sama tidak akan bertahan sampai akhir perjalanan. Di sini, pesawat generasi bisa digunakan sebagai solusi. Sekelompok orang dewasa memasuki pesawat, kemudian anak-anak mereka, lalu anak-anak mereka. Begitulah sampai umat manusia akhirnya mencapai planet baru. Ada dua alternatif lain. Jika para peneliti berhasil menemukan cara untuk membuat manusia hidup selama berabad-abad, kita tidak akan membutuhkan pesawat generasi. Demikian pula, mungkin ada sistem untuk membekukan manusia. Butuh 20.000 orang untuk memulai populasi yang sehat di planet baru. Untuk saat ini, aku ingin tetap menggunakan skenario pertama. Beginilah rasanya tinggal di pesawat ruang angkasa generasi. Kencan tidak akan seromantis di bumi. Mungkin akan ada ahli genetika yang akan mengatur reproduksi. Aturan akan menjadi ketat. Di setiap generasi harus ada tugas tertentu yang harus dikelola. Seseorang harus menjadi dokter dan yang lain harus menjadi tukang ledeng. Generasi baru mungkin akan menjalani tes perencanaan karir. Setiap orang akan ditugaskan untuk bekerja berdasarkan kemampuan, bakat, minat, dan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mengingatkanku pada Snowpiercer, tapi mudah-mudahan segala sesuatunya akan berjalan secara manusiawi dan lebih baik dalam versi ini. Manusia membutuhkan air dan mereka akan menciptakan limbah.
Pada saat itu, mungkin kita tidak akan bergantung pada plastik. Ditambah lagi, daur ulang mungkin akan berada di tingkat yang lebih tinggi. Tetap saja, kita akan membutuhkan air. Manusia yang sehat membutuhkan hampir 300 galon air per tahun. Tidak mungkin mereka akan singgah di sebuah planet dan mengisi ulang cadangan air. Jadi, bagaimana cara penghuni pesawat ruang angkasa mengatasi masalah ini? Sudah ada sistem untuk mendaur ulang limbah astronot menjadi air murni. Masalah berikutnya adalah rumah sakit. Sebuah pesawat luar angkasa mungkin hampir tidak memiliki bakteri atau mikroba. Manusia membutuhkannya untuk sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Jika manusia terlalu terisolasi lalu mendarat di sebuah planet, mereka mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengatasi kondisi di sana. Perisai juga sangat penting. Luar angkasa adalah tempat yang radioaktif. Planet kita memiliki medan magnet yang melindungi kita dari gelombang yang menggoreng DNA. Di tempat terbuka, pesawat ruang angkasa akan membutuhkan perisai yang kuat. Mungkin kita bisa menciptakan semacam medan gaya. NASA sedang mengerjakan sistem untuk menumbuhkan tanaman di luar angkasa. Kita mungkin akan melihat area khusus yang didedikasikan untuk pertanian dan peternakan. Mungkin pesawat seperti ini akan membawa sampel flora dan fauna juga. Siapa tahu, mungkin akan ada taman khusus dan ekosistem mini yang berbeda. Ini akan sangat bagus untuk kewarasan orang-orang di kapal. Mempertahankan eksistensi umat manusia memang bagus. Tapi krisis eksistensial bisa mengacaukan para penumpang. Mereka bisa makan roti lapis luar angkasa di taman dan bersantai sejenak dengan suara kicauan burung. Tidak hanya taman, penumpang yang lebih muda mungkin membutuhkan taman bermain dan sekolah. Dalam hal ini kabin, untuk mendapatkan pendidikan. Mereka mungkin akan mendapatkan kurikulum yang benar-benar baru, pedoman tata cara bertahan hidup di planet asing. Saat kita sudah punya pesawat seperti ini, AI dan robot berteknologi tinggi mungkin akan menjadi lebih populer dari sebelumnya. Mungkin akan ada robot yang dapat berkembang biak sendiri. Kita bisa mengirim robot-robot ini ke planet baru yang berpotensi dan melihat bagaimana hasilnya. Kita bahkan bisa mengirim tim robot ke beberapa dunia dan melihat mana yang memiliki habitat yang lebih baik. Jujur saja, pesawat generasi itu rasanya seperti cerita dari film laris Hollywood. Tapi ada inisiatif yang disebut proyek pesawat luar angkasa 100 tahun. Mark J. Millis, pendiri Tau Zero Foundation, adalah salah satu partisipan yang terlibat dalam proyek ini. Mereka merancang sebuah wahana yang diberi nama Icarus. Wahana ini secara teoritis memiliki kemampuan untuk berakselerasi hingga 1/10 atau 1/5 kecepatan cahaya. Meski desain Icarus saat ini tidak terlalu ramping, menyerupai raksasa seukuran gedung pencakar langit yang sebagian besar terdiri dari barisan dan kelompok tangki bahan bakar berbentuk bola, Millis menjelaskan bahwa ini bukanlah representasi pasti tentang seperti apa pesawat antar bintang itu, tapi lebih merupakan desain yang paling masuk akal untuk dibangun pada awalnya. Dalam merancang kapal luar angkasa untuk manusia, gravitasi adalah pertimbangan utama dalam mencegah erosi kepadatan tulang dan otot. Solusinya adalah menciptakan gravitasi dengan kabin yang berputar atau sentrifugal, tapi harus cukup besar untuk secara konsisten mensimulasikan gravitasi bumi demi menghindari disorientasi dan masalah kesehatan lainnya. Apakah ada rencana kedatangan? Dengan asumsi bahwa kita meminjamkan ke Europa atau Proxima B, awak dan penumpang harus siap menghadapi berbagai skenario. Harus ada peralatan untuk memindai wilayah atau bahkan alat pertahanan diri untuk melindungi diri sendiri dari bentuk kehidupan yang berpotensi berbahaya. Begitu mereka berhasil tiba, mereka juga membutuhkan peralatan untuk membangun rumah baru mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di planet baru, mereka mungkin akan memulai semacam teknologi canggih untuk menjelajah planet lain. Halo Ma, aku bawa batu sebagai hadiah dari permukaan Mars. Mungkin akan ada pekerjaan baru dan panduan perjalanan ruang angkasa. Dan kita mungkin memerlukan beberapa jenis dokumen, seperti visa untuk memasuki planet-planet lain yang bisa dihuni. Diperkirakan akan terjadi hujan meteorit, jadi tinggallah di markasmu selama 2 tahun ke depan, kata penyiar berita. Oke, aku akan berusaha tenang di sini. Jadi bagaimana kamu membayangkan sebuah pesawat yang mampu mengangkut manusia dari satu tata surya ke tata surya lainnya? Apakah pesawat itu akan memiliki semacam sayap atau akan terlihat seperti roket? Ayo ceritakan tentang desain yang ada di bayanganmu.